Ya, oke. Totalnya kelas ini ada 29 ya. Masih ada 3 lagi yang belum hadir. Kita mulai kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Ya, saya nggak tahu kenapa kelas OR dimasukkan di jadwal 12.30 ya. Jamnya ngantuk nih, pada habis makan siang semua kalau jam segini. Semoga kalian semua tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Kemudian ya, saya buka kelas kita. Kita buka kelas ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, berkah kesehatan bagi kita semua sehingga kita semua bisa hadir di sini dan semoga apa-apa yang disampaikan dalam perkuliahan OR1 ini bisa dimanfaatkan dengan baik ilmunya dan nilai nanti yang dihasilkan juga sesuai dengan yang kalian harapkan dan tentunya juga sesuai dengan usaha yang kalian keluarkan, yang kalian berikan gitu ya. Baik, saya biasanya di awal perkuliahan saya akan minta mahasiswa untuk membuka atau mengawali kelas dengan doa ya. Mungkin saya minta dari ketua kelasnya itu siapa ya, saya lupa, maaf. Saya, Bu. Oh iya. Oh oke, kamu Mahaprasta. Oke, Mahaprasta. Apa sih artinya Mahaprasta? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Wah, nama itu doa loh. Ya, tanya sama orang tuamu nanti. Apa artinya Mahaprasta, Rajendra, Anindya, apa itu? Oke, Mahaprasta silakan diawali dengan doa. Saya suka mengawali doa dengan doa menuntut ilmu. Hafal nggak Mahaprasta? Nggak hafal, Bu. Nggak hafal. Oke. Berarti pekan depan kamu hafalkan ya, karena kamu tugas untuk mengawali perkuliahan. Siapa yang hafal doa menuntut ilmu? Robbi zidni ilma. Siapa yang hafal? Yang cewek pasti hafal nih. Siapa? Ayo. Silakan. Kaila hafal nggak? Robbi zidni ilma warzuqni fahma ya, Bu. Iya, ayo silakan. Ya teman-teman, sebelum kita mulai kelas OR hari ini, ada baiknya kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih Kaila. Ya, Nikmah, Dwi Rizky dan Kariza silakan untuk kamera on. Suryo tadi kenapa ya? Izin off cam, kameranya tidak berfungsi. Yang tidak berfungsi apa? Laptop. Kamu bisa pakai handphone nggak? Oke. Silakan. Oke. Ardia Gemuruh, silakan on cam. Ya, Bu, lagi login di HP, Bu. Oke. Rifki sedang di mana pakai masker? Lagi sakit, Bu. Oke, ya siapa kaulah ya Rizky? Rifki. Oke. Ya, baik. Saya izin share screen. Saya ingin menyampaikan dulu kontrak perkuliahan di kelas kita ya. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke ya. Ini kontrak perkuliahan di penelitian operasional 1. Oh ya, mata kuliah penelitian operasional ini termasuk dalam satu mata kuliah yang didaftarkan di PTMT ya, pertemuan tatap muka terbatas. Nah, pertemuan tatap muka terbatas itu kalian sudah tahu peraturannya belum? Mahendra sudah tahu belum? Mahaprasta sudah tahu belum peraturannya? Kurang lebih tahu sih, Bu, tapi belum tahu fullnya gitu, baru dikit doang, Bu. Iya, oke ya.
Ya, jadi kan aturannya udah pasti prokes ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah yang diajukan untuk PTMT ini maksimum 5 pertemuan. Jadi tidak harus 5 juga. Kalau hanya saya laksanakan 3 juga nggak masalah gitu ya. Nah, mungkin karena sekarang kan angka COVID-nya masih tinggi. Jadi saya akan mengadakan PTMT-nya itu setelah ini UTS ya. Kemudian ya itu ya. Jadi maksimum 5 pertemuan, dan saya lihat juga yang bersedia untuk hadir juga tidak banyak ya. Yang bersedia hadir untuk PTMT nggak apa-apa juga sih ya, karena kan kita masih ini ya mengikuti izin mahasiswa dapat izin atau tidak dari orang tua. Oke. Oke, karena kelas kita adalah online, maka wajib kamera on ya. Jadi kalau misalnya handphonenya lagi kalau laptopnya lagi bermasalah silakan pakai laptop. Silakan pakai handphone. Kenapa? Karena saya butuh melihat wajah kalian gitu ya. Saya butuh melihat ekspresi kalian tuh seperti apa. Terus kalian posisinya sedang ada di mana gitu ya. Kalian fokus atau enggak gitu. Karena di sini kan tujuan kami tidak hanya ilmu itu tersampaikan ya, tapi sebagai salah satu core values-nya UAI itu kami bisa menghasilkan kompetensi lulusan UAI itu yang berkarakter Islami seperti itu. Ya, oke. Oke, untuk kelas ini saya memiliki toleransi 10 menit. 10 menit itu pada saat absen di WhatsApp group ya. Jadi silakan absensinya dilakukan di WhatsApp group. Jadi mulai dari pukul 12.50 sampai 13. 13.01 itu dianggap lebih dari 10 menit sehingga akan alfa absensinya. Itu saya berat banget tuh sebenarnya kalau cuma 1 menit. Jadi tolong ya diusahakan beneran sebelum 10 menit itu udah masuk di absensinya, daftar hadirnya. Nah, kemudian yang dimaksud 10 menit bukan dalam arti udah masuk nih 10 menit 12.50 terus nanti berarti masuknya jam 13 ya di ruang Zoom-nya. Enggak gitu juga gitu ya. Kalau sudah siap, karena saya pasti akan membuka kelas Zoom itu di waktu 12.50. Jadi silakan sambil masuk sambil absen di WhatsApp group gitu ya. Jadi bukan berarti kalau udah masuk di WhatsApp group udah aman, udah absensi, itu enggak seperti itu. Oke. Kemudian ya ini maksudnya secara simultan atau secara bersamaan ya, dengan saat absensi dan kalian juga masuk ke dalam ruangan Zoom. Kemudian nggak boleh mobile, kamu harus ada di satu tempat tertentu gitu. Nggak boleh sambil kamu ngantar mamah kamu kemana gitu ya, nggak boleh. Terus sambil jalan kemana nggak boleh. Tapi kalau misalnya kamu ada di hotel, bertempat di hotel untuk satu waktu selama 2,5 jam, silakan, nggak apa-apa. Ya, karena kamu pasti fokus. Tapi kalau kamu di jalan nggak akan fokus. Jadi silahkan diprioritaskan saja. Mana yang lebih penting? Harus melakukan amanah untuk mengantar orang tua gitu ya, misalnya silahkan gitu ya. Oke, itu kesepakatannya. Jadi tidak boleh mobile. Oke. Kemudian kehadiran sakit dengan izin surat dokter. Kemudian kalau ada izin dari keluarga inti. Ya, keluarga inti itu artinya ada yang terkena nauzubillah min dzalik ya, semoga tidak ada di antara kita yang terkena musibah. Keluarga inti itu kan ayah, bunda, kakak, adik gitu ya. Jadi bukan tante, om, sepupu, itu bukan ya. Oke. Nah ini kalau izin mengantar itu tidak termasuk dalam izin kuliah ya. Oke, kemudian izin sepupu menikah tuh ada juga waktu itu kasus kayak gitu. Ini sama sekali nggak boleh. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan. Outfit, kenapa outfit? Karena kamera on, sehingga saya bisa melihat cara kalian berpakaian ya. Kayak yang ini nggak boleh ya, jadi nggak boleh kaos oblong kayak gini, sweater kayak gini nggak boleh. Oke, yang boleh kayak gini, harus ada kerahnya ya, harus ada kerahnya. Terus yang cewek-cewek pakai jilbabnya juga jilbab yang rapih ya, bukan pakai mukena gitu ya. Oke, terus kemudian yang tidak berjilbab nggak apa-apa juga ya, mudah-mudahan segera diberi hidayah, amin. Silakan berpakaian juga yang rapi ya, menggunakan nggak pakai kaos oblong juga gitu ya, pakai yang berkerah gitu ya, karena saya menggunakan pakaian yang rapih gitu ya. Kalau saya pakaian yang nggak rapi, kalian nggak apa-apa ngikutin saya juga gitu. Oke. Kemudian ini kalau nanti kasusnya onsite atau kita PTMT gitu ya, jadi mesti pakai sepatu. Oke ya, nggak boleh pakai sepatu yang depannya aja, yang belakangnya nggak ada kaitannya. Pakai sepatu sendal juga tidak saya izinkan, khusus untuk kelas saya. Ya, oke. Jadi pakai sepatu. Oke. Kemudian untuk skornya itu adalah 40% untuk tugas, di mana tugasnya itu saya bagi 30% tugas mandiri,
50% praktikum, dan saya menghargai kehadiran kalian 20%. Kenapa saya menghargai kehadiran 20%? Karena juara itu nggak jadi juara kalau nggak datang. Ya, walaupun misalnya Nadia nilainya 100, Kaila nilainya 95, tapi Nadia nggak datang, pasti Kaila yang jadi juara. Gitu ya. Jadi saya menghargai kalian yang hadir. Itu namanya keadilan, gitu ya. Oke, kemudian untuk mid test nilainya 30 dan sama, final test juga saya berikan nilainya 30. Jadi insya Allah nilai seperti ini saya pikir cukup membantu kalian ya, dibandingkan kalau misalnya final testnya 40, ininya 30. Ya, saya sudah beberapa kali kalau dengan nilai ini rasanya nilai mahasiswa bisa dicapai dengan lebih baik. Karena di sini bobot praktikumnya cukup tinggi. Ya, karena pengalaman dari kakak kelas kalian juga nilai praktikum itu insya Allah nilainya baik-baik ya semua selama kehadiran kehadiran pada praktikum itu hadir, kemudian tugas pre-test, post-test semuanya diikuti dengan baik, itu insya Allah nilainya baik ya. Oke, itu untuk kontrak perkuliahan. Untuk kontrak perkuliahan ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, kalau tidak ada berarti kita sepakati ya. Oh ya, saya lupa tadi selalu diawali kelas dengan doa. Biasanya nanti akan saya minta volunteernya di awal dan di penutup ya. Untuk doa penutupnya saya biasanya menggunakan doa kafaratul majelis ya. Jadi silakan dihafalkan. Oke. Berikutnya saya mau menyampaikan tentang RPS ya. Oke. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Ya, di sini dosennya adalah saya. Ya saat ini karena kaprodinya saya, jadi yang tertulis di sini adalah nama saya. Kemudian bobotnya TI itu 3 SKS, kita ada di semester 4. Ya. Oke, tujuan dari perkuliahan ini, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah mahasiswa menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem yang terintegrasi dengan pendekatan sistem, yaitu capaian pembelajarannya. Sementara secara operasional yang diharapkan mahasiswa memahami konsep dan penerapan teknik optimasi untuk industri manufaktur. Ya, jadi karena penelitian operasional itu masuknya dalam keilmuan optimasi. Kemudian operasional yang kedua, mahasiswa bisa mengaplikasikan prinsip dan perancangan model optimasi program linier dan mengaplikasikan model optimasi bidang transportasi dan penugasan. Jadi intinya di penelitian operasional 1 itu ini ya, program linier dan transportasi penugasan. Oke, buku yang saya gunakan itu, saya senang menggunakan bukunya Taha, Hamdi Taha. Ini ada e-booknya, silakan nanti di-download, nanti saya berikan cara mendownload buku e-book yang digunakan. Saya terakhir cek itu edisi 10 ya, nanti kalau udah ketemu yang 11, nggak apa-apa juga sih, boleh saya diinformasikan. Tahun 2017, karena beberapa edisi itu dari edisi 8 ke 10 aja sudah ada perkembangan gitu. Jadi dulu OR2 itu saya tidak menyampaikan mata kuliah analisis analytical hierarchy proses, tapi karena di buku Taha itu ada AHP, jadi sekarang OR2 ada AHP gitu ya. Jadi meringankan juga beban bobot mata kuliah pilihan analisis keputusan. Oke. Kemudian untuk buku kedua yang saya gunakan, saya menggunakan Gerd Finke tahun 2008 ya, tapi saya lebih banyak pakai bukunya Taha karena dia bahasa Inggrisnya mudah dipahami. Oke. Kemudian ini untuk buku pendukungnya ada 2 ya. Oke, dan perangkat lunaknya karena sekarang masih perkuliahannya sistemnya hybrid, sehingga saya masukkan perangkat lunaknya itu aplikasi Zoom, kemudian ada Microsoft Excel, WinQSB dan Tora karena ini nanti digunakan di praktikum ya. Perangkat kerasnya PC, ya mungkin sekarang jarang yang pakai PC. Kemudian ada laptop dan handphone. Oke. Perkuliahan pertama saya masuk ke konsep dan penerapan teknik optimasi dalam penelitian operasional. Ya, saya tidak memberikan kuis ya, nanti saya berikan ada assignment aja di rumah untuk dikerjakan di rumah. Oke, kemudian pekan depan saya baru masuk ke materi tentang formulasi model. Ya, formulasi model. Kemudian pekan ketiga sampai ke-7, nah ini core-nya OR ya. Jadi linear programming. Dasarnya OR itu adalah linear programming yang nanti berkembang ke non-linear programming. Dan non-linear itu belum dipelajari di S1. Jadi kita masih concern-nya di linear.
Itu mulai dari metode grafis, simplex, big M, dua fasa, dan revise simplex. Ya, kemudian ini ada satu konsep yang umum, nanti akan saya jelaskan. Ada dualitas dan goal programming serta integer programming, ya, atau bilangan bulat. Ini salah satu metodenya branch and bound, ya. Oke, baru kemudian masuk ke model transportasi dan penugasan. Oke, ini untuk RPS-nya. Kemudian untuk RTM itu adalah rencana tugas mahasiswa. Di sini akan diberikan pasti tiap pekan itu ada tugas dari saya. Kemudian ada studi kasus, itu nanti adalah luaran dari perkuliahan ini untuk artikel ilmiah. Jadi hasil akhirnya itu kalian membuat artikel ilmiah pribadi ya, nilainya personal, jadi tidak kelompok. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Kalau yang hari ini masih menggunakan pakaian yang tadi belum saya sampaikan di awal, itu saya masih nggak apa-apa ya, tapi pekan depan silakan diikuti dengan aturan yang sudah ada. Ya. Kemudian itu ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, Surya terima kasih ya sudah pakai handphone. Kariza, oke. Max, mana Max? Max di mana Max? Hadir, Bu. Iya. Andre? Iya, Bu, hadir. Iya. Silakan kamera on, Andre. Max. Dwi Rizky mana ya? Pakai 2 device atau 1? Hadir, Bu. Iya. Silakan kamera on. Max, Dwi Rizky, dan Andre. Ardia? Iya, Bu. Iya. Kamu 2 device ya? Iya, Bu. Mana kamu satu lagi? Andre mana Andre? Iya Bu, kayaknya kamera saya bermasalah. Saya izin restart laptop ya Bu. Oke, ini kamu pakai handphone? Pakai laptop Bu. Oke. Kasih Bu. Ya, silakan di restart. Oke. Ardia mana Ardia? Saya belum lihat kamu. Sudah ada belum? Belum. Udah ada sih, Bu, di paling bawah. Ah? Di partisipan yang paling bawah. Partisipan yang paling bawah. Oke. Oke, Ardia, terima kasih. Ya. Baik, saya lanjutkan ke materi hari ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk ke Introduction to Operation Research. First meeting kita hari ini, ya, saya harus menyampaikan titipan Pak Dekan yang harus saya sampaikan ke kalian tentang Science and Technology Faculty. Kemudian saya akan menyampaikan introduction, kemudian regulation, rencana pembelajaran semester, dan rencana tugas mahasiswa. Ini tadi sudah ya, kontrak, RPS, dan RTM, jadi saya menyampaikan yang 2 ini aja. Ya, oke. Fakultas Sains dan Teknologi, kami mempunyai tagline atau apa ya namanya, jargonnya kami itu adalah innovation start here, ya. Inovasi itu dimulai di sini, tapi here-nya itu adalah home of empowerment and rewarding education. Apa sih home of empowerment and rewarding education? Ya, di sini kalau dimaknakan itu rumah pemberdayaan dan penghargaan pendidikan. Ya, jadi maksudnya di sini kami berusaha menyediakan pendidikan di bidang sains dan teknologi dan memberikan penghargaan kepada seluruh mahasiswa, dosen, selaku tenaga pendidik, dan
staf sekretariat di tenaga kependidikan. Ya, oke. Itu tentang innovation start here. Nah, visi dari Fakultas Sains dan Teknologi adalah menjadi Fakultas Sains dan Teknologi yang terkemuka dalam membentuk manusia unggul dan bermartabat yang memiliki kemampuan intelektual berdasarkan nilai-nilai spiritual moral dan etika Islami. Nah, ini adalah visi kami, ya, yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Sedangkan misinya, aduh maaf misinya kok saya belum ini ya, sebentar. Sebentar. Oke, ini misinya, ya. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang memberikan daya ungkit bagi bangsa dengan menerapkan kaidah enterprising university berdasarkan nilai rahmatan lil alamin. Yang kedua, mengembangkan tata kelola fakultas yang memanfaatkan potensi internal yang inovatif serta ditunjang kemitraan strategis dengan DUDI sehingga dapat menghasilkan lulusan berintelektual unggul di bidang teknik industri, informatika, teknik elektro, biologi, teknologi pangan, dan gizi yang berakhlakul karimah. Kemudian menumbuh kembangkan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan Fakultas Sains Teknologi sebagai rujukan untuk berbagai ilmu pengetahuan dan tingkat teknologi nasional dan global. Ya, baik ini yang saya sampaikan sesuai dengan arahan Pak Dekan. Ya, saya lanjutkan ke materi kita berikutnya. Oke. Oke. Ya, perkenalan mungkin untuk kalau kakak kelasnya udah kenal semuanya sama saya. Saya namanya Nunung Nurasana, udah kenal juga. Ini nomor handphone, terus ini email. Pengalaman saya di Universitas Al-Azhar itu sejak tahun 2010 ya. Awal 2010 sampai sekarang alhamdulillah saya masih di sini. Kemudian sebelumnya 2002 sampai akhir 2019 saya dosen teknik industri di Bina Nusantara University ya. Kemudian S1 saya berasal dari Universitas Trisakti Teknik Industri. Ini adalah judul TA saya ya. Peningkatan kapasitas produksi melalui rancangan tata letak lini boarding bridge Bukaka Teknik Utama. Boarding bridge itu kalau kalian mau naik pesawat, itu kan ada boarding passenger ya, kayak tunnel tuh. Nah itu namanya boarding bridge. Ya itu buatannya Bukaka itu ya. Bentuknya macam-macam ya, tergantung dari pemesannya. Itu ada yang kaca sehingga kita bisa lihat luar ya. Atau kalau nggak bisa lihat keluar berarti bentuknya ya dalam seperti kontainer biasa gitu ya. Nah itu namanya boarding bridge atau nama lainnya itu garba rata atau nama lainnya lagi belalai gajah. Kenapa belalai gajah? Karena dia bisa di ini ya, bisa disetting kan ya, diperpanjang atau diperpendek gitu ya. Maka namanya belalai gajah. Oke, kemudian yang kedua saya melanjutkan S2 di IPB Teknologi Industri Pertanian dengan tesis saya rancangan model pengembangan bisnis industri minuman tradisional. Di sini saya menggunakan pendekatan sistem pakar dan simulasi dinamika sistem ya. Dinamika sistem ini kalian dapat nanti bisa diperoleh di mata kuliah simulasi komputer atau pilihannya itu di mata kuliah dinamika sistem ya. Pak Kirzun dosen ininya pengampunya. Kemudian S3 saya lanjutkan lagi di IPB dengan teknik industri pertanian. Judul disertasi saya rancang bangun model rantai pasok cerdas untuk pengembangan agroindustri serat kenaf. Ya, mungkin belum banyak yang tahu ya serat kenaf, googling aja deh serat kenaf ya, manfaatnya banyak banget. Dan sayangnya di Indonesia masih sangat sedikit dimanfaatkan, malah Malaysia yang sudah punya
mall Serat Kenaf ya. Kalau di Indonesia itu yang sudah memanfaatkan Serat Kenaf tuh justru ini industrinya anak muda. Nah, dia punya sepatu tuh namanya Pijak Bumi. Kalian cari aja tuh di IG atau di webnya. Itu sepatunya keren dan memang karena bahan bakunya ramah lingkungan, pasti harganya juga premium. Dan biasanya mereka memang ekspor. Ya saya nggak tahu sudah masuk atau belum ya kalau di counter-counter itu, tapi yang saya tahu dia masih jualannya online dan di Bandung sendiri ya, di kota asal industri ini. Oke, ini adalah research roadmap saya. Saya mulai aktif melakukan penelitian sejak tahun 2008 hingga saat ini. Pertama itu saya melakukan penelitian rancang bangun model strategi pengembangan industri tekstil dan produk turunannya. Saya sangat menyenangi penelitian di bidang industri tekstil itu sampai tahun 2018. Ya 10 tahun itu saya meneliti di bidang industri tekstil. Dan spesifiknya ke industri kecil menengah. Kemudian saya seringkali berkolaborasi dengan dosen di informatika karena saya membutuhkan sistem informasi yang dapat menyampaikan bagaimana sistem yang saya buat itu dapat terintegrasi. Itu sehingga saya membutuhkan bantuan mereka untuk membuat suatu sistem gitu ya, sistem informasi. Oke, kemudian mulai di tahun 2018 saya mulai masuk ke rantai pasok hingga ke penelitian saat ini 2021 itu saya melakukan penelitian tentang rantai pasok juga. Cuma karena dananya belum disetujui, belum diumumkan, jadi belum saya masukkan di sini. Ya, karena selama rentang waktu 2019, 2020 dan terakhir 2021 kemarin saya masih menyelesaikan disertasi, jadi saya belum tulis di sini. Ya, jadi ini masih waktu itu riset saya. Oke, ini riset roadmap saya. Untuk core kompetensi saya ada di bidang agroindustri supply chain. Jadi saya lebih mengarahkan penelitian saya itu ke arah rantai pasok yang sifatnya agroindustri. Ya karena kenapa agroindustri? Karena agroindustri itu dia lebih luas cakupannya, ya. Dia bisa mencakup hal-hal yang perishable, yang memiliki variasi yang tinggi. Variasi yang tinggi itu gimana? Iya kalau misalnya di industri perkebunan seperti kopi. Kopi yang dipanen itu kan ukurannya bisa beda-beda kan, nggak bisa semuanya sama. Nah itu makanya disebut variasinya tinggi. Kemudian perishable, kenapa perishable? Karena dia mudah hancur, mudah lapuk atau bisa hilang gitu ya. Nah karena bukannya maksudnya barangnya bisa hilang, tapi terdegradable gitu. Ya karena kalau kopi itu kan dia punya masa usianya, ya nggak bisa terus-terusan disimpan di gudang seperti baja gitu ya. Kalau baja nggak akan rusak dia gitu ya. Itu kenapa saya tertarik di agroindustri karena dia memiliki ada 4 sifat utama ya yang membuat penelitian saya itu saya rasa lebih bisa berkembang dan mendalam gitu. Ya. Kemudian yang kedua saya core kompetensi saya adalah di Intelligent Decision Support System. Karena itu saya mengampu mata kuliah analisis keputusan, itu salah satu mata kuliah pilihan. Kemudian Production Planning Inventory System, ini ada di mata kuliah wajib perencanaan dan pengendalian produksi. Sementara untuk sistem inventory-nya ini adalah mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan ya, sistem inventory. Kemudian ada optimization ya, termasuk di dalamnya adalah OR. Dan untuk semester baru nanti itu saya masukkan ada mata kuliah pilihan, meta heuristik itu juga termasuk salah satu turunannya optimization ya. Jadi kalau di meta heuristik tuh kalian belajar tentang genetic algorithm, kemudian apa tuh N colony, particle swarm optimization, ya itu kalian bisa lihat ya. Oke, core kompetensi. Oke, ini bukunya. Ini bukunya Taha yang 2017. Oke, ini kemudian punyanya GERD. Ini apa nih? Oh, ini Hillier Lieberman ya. Kemudian ini yang terakhir behavioral operational research ya. Oke, tapi minimal kalian memiliki buku pegangan yang satu ini tentang
Operation Research and Introduction. 10 ya, edisi 10. Ini ada e-booknya. Oke. Ini cara cari buku, ya, mencari buku atau mendownload buku di LibGen, ya, biasanya disebutnya LibGen, Library Genesis. Ini tinggal dipilih aja yang mau di search apa, gitu ya. Komik, scientific article, fiction, magazine, atau apa, tinggal dicari aja, nanti di search keluar. Atau ini paling gampang. Saya paling suka pakai ini karena nggak ribet gitu ya, udah tinggal masukkan saja Z Library ininya ini BOK ya, ininya kok dia N ini ya b-ok.com ya, nanti boleh dicoba, itu langsung ketemu. Cuman dia kendalanya pada saat kita mendownload sejumlah buku tertentu, nanti pasti ada notification dari dia gitu, pasti dia minta di-donate ya, dia minta kita donasi. Karena ini kan masih tidak berbayar gitu. Biasanya saya cukup mendownload seperlunya aja. Paling saya melihat judulnya aja, mana yang cocok baru saya download. Kalau tidak betul-betul itu yang saya butuhkan, nggak akan saya download gitu. Atau kalau misalnya nanti kalian udah kebanyakan yang di-download, besok aja lagi mampir ke sini gitu ya. Kayak ini cara finding books. Oke, kemudian ya, operation research. Penelitian operasi, penelitian operasional, penelitian operasi. Oke, itu ada kata-kata yang ada 4 kata di situ ya, yang menjadi kata kuncinya itu ada informasi, ada data, ada model, ada sistem. Informasi, kalau informasi itu dia adalah kumpulan data atau fakta yang diolah menjadi bentuk yang berguna, gitu. Itu kalau kumpulan data, berarti awalnya harus ada data dulu ya. Jadi data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Jadi dia belum ada maknanya gitu ya. Misalnya data IPK. IPK 1 2,38, IPK kedua 3,67 dan seterusnya. Di-generate tuh. Ada 1 sampai 100 data IPK. Udah bunyinya IPK aja. Tapi pada saat kita olah, misalnya kita mau olah dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, baru bunyi itu datanya. Nah, itu namanya informasi. Gitu ya. Berarti dari 100 data IPK yang kita generate, ternyata misalnya 20 masuk di skala rendah. 25 masuk di skala sedang. Berapa sisanya? 55 masuk di skala tinggi IPK-nya gitu ya. Nah, itu informasi. Oke, sekarang kalau model itu adalah representasi dari dunia nyata. Itu kata-kata paling gampangnya. Atau kalau di sini dia sebut miniature representation of something ya, a pattern of something to be made. Pola dari sesuatu yang akan dibuat gitu ya. Jadi misalnya kita buat gambarnya karena akan dibuat buildingnya misalnya ya. Nah, itu kan berarti kita punya polanya terlebih dahulu. Atau definisikan lagi sebagai contoh dari mengimitasi gitu sebuah emulation, atau deskripsi atau analogi ya yang memvisualisasikan sesuatu. Tapi intinya itu tadi ya yang paling mudah, suatu yang merepresentasikan dunia nyata gitu ya. Itu paling mudah. Jadi model, misalnya model apa? Model itu ada model ikonik gitu ya. Ada model matematik, berarti kan simbol-simbol matematik ya. Model diagram ya, itu termasuk dalam model. Nah, dia merepresentasikan kayak tadi berarti nilai 100 nilai IPK yang di-generate. Nah, itu termasuk dalam model gitu. Nanti modelnya apa? Itu tadi diagramnya. Gitu, kita buat diagramnya 20% masuk skala rendah, 25% skala sedang, 55% masuk skala tinggi. Nah, itu kan berarti sudah ada modelnya, gitu ya. Atau misalnya model pembelajaran, gitu ya, model pembelajaran di Teknik Industri Universitas Al-Azhar Indonesia, gitu. Nah, itu juga termasuk model. Modelnya mau dibentuk seperti apa? Misalnya mau dibuat model matematikanya. Berarti kalau mau dibuat model matematikanya harus ada variabel, karena bicara matematika pasti ada variabel. Variabelnya ada variabel yang konstan, ada yang
variabel memang. Kalau variabel kan pasti berubah-ubah ya nilainya. Sementara kalau konstanta itu ya namanya juga konstanta, konstan, pasti dia tetap 1, 2, 3 atau bisa dideterminasikan dengan akurat ya. Nah, itu konstanta. Kalau variabel kan dia nilainya tidak pasti. Nah, kalau tadi balik lagi ke model pembelajaran teknik industri UAI, berarti di teknik industri itu ada variabelnya apa aja gitu ya. Oke, coba saya Agi Hanan Gifari. Ya Bu, nah Bu. Ya, Agi. Oke, tadi kan saya lagi bicara model pembelajaran teknik industri Universitas Al-Azhar. Variabelnya apa sih yang bisa jadi variabel di model ini? Miniatur gitu ya Bu? Bukan, variabel. Variabel di dalam model pembelajaran teknik industri UAI. Berarti kan variabel itu apa saja sih yang membentuk sehingga jadi model nih, gitu. Berarti apa variabelnya? Apa-apa yang terkait di dalam pembelajaran teknik industri UAI. Ada variabel apa sih? Kayak materinya gitu Bu, apa yang mau dibawa? Materi, oke, materi pembelajaran, ya. Oke, Tara, apa Tara? Materi itu variabel ya? Kalau mata kuliahnya, Bu? Ya, mata kuliah tadi terkait materi. Ya, kenapa tadi saya sebut materi itu terkait variabel? Karena kan setiap 2 tahun itu kurikulum diperbarui. Mata kuliah bisa berkurang, bisa bertambah, sehingga dia bisa menjadi variabel. Jadi tadi masih kaitannya sama jawabannya Agi. Apa, Tara, selain itu? Variabel dalam pembelajaran teknik industri di UAI. Metodenya, Bu? Metode apa? Metode pembelajarannya? Contohnya? Gimana ya, Bu? Gimana? Kan variabel. Variabel metode pembelajaran, variabelnya gimana? Mendefinisikannya. Kan kalau matematika itu, model matematika pasti harus kuantitatif kan? Pasti harus angka kan? Ya, kalau tadi materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu tahun 2021 mungkin jumlahnya hanya 96. Tapi di tahun 2022 jumlahnya jadi 98. Nah, dia itu namanya variabel. Nah, sekarang kalau metode pembelajaran, ya apa tadi metode? Iya, tadi saya jawabnya itu. Nah, itu gimana menjelaskannya menjadi sesuatu variabel yang kuantitatif, Tara? Kalau saya boleh ganti nggak, Bu? Boleh, apa? Mahasiswa tuh termasuk ke variabelnya nggak sih, Bu? Menurutmu? Iya, Bu. Kenapa? Karena berpengaruh juga buat pembelajarannya di apa tadi buat pembelajarannya gitu. Jadi kan kalau misalnya jumlah dari mahasiswanya lebih banyak atau lebih sedikit tuh juga mempengaruhi gitu. Iya, benar banget ya. Mahasiswa itu variabel utama untuk di model pembelajaran TI UAI. Oke, tadi udah materi pembelajaran. Serlia, apalagi? Kalau kayak RPS gitu-gitu termasuk gak sih, Bu? RPS tadi saya pikir udah hampir sama ya sama Agi. Jadi yang lain itu kalau rencana tugas mahasiswa sama, masih. Saya pikir masih linear sama itu. Kontrak perkuliahan? Iya, masih sama itu. Itu kan terkait ya, satu jalur lah. Apa coba? Dosen, Bu. Ya, kenapa dosen? Karena mungkin setiap tahun ada penerimaan dosen baru gitu. Ada yang ngelamar jadi dosen baru gitu di Al-Azhar. Iya, oke, betul dosen ya. Tapi nggak tiap tahun juga ada dosen yang melamar gitu ya. Oke, masih tadi kan materi pembelajaran, kemudian mahasiswa dan dosen. Ya, oke. Litwiza, apalagi? Metode, medianya, Bu. Media itu apa?
media pembelajaran ya. Apa? Kalau dikuantitatifkan? Kalau di kuantitatif. Saya mikirnya yang berubah-ubah gitu, Bu. Yang kayak Iya. misalkan tadi kan kalau saya lihat dosen dia setiap tahunnya dia kayak berubah-ubah gitu. Ya. Terus kalau apa tadi? Media pembelajaran berubah-ubahnya gimana? Dalam bentuk kuantitatifnya seperti apa kamu Saya menyampaikan? boleh ganti, Bu. Hmm? Saya mau ganti Apa? hasil pembelajarannya. Hasil pembelajaran seperti apa dikuantitatifkan? Hasil dari hasil anak-anak kayak gitu, Bu. Iya. Penilaiannya gitu. Iya, apa namanya itu? Hasil pembelajaran. Iya, namanya apa? Kan kamu terima tuh setiap akhir semester. Kamu tahu tuh. Oh, IPK. Nah, IPK. Ya, IPK itu variabel. Ya, IPK itu variabel. Oke, tadi udah dapat 4. Materi pembelajaran, dosen, mahasiswa, IPK. Oke. Ahmad Mutohar. Apa? Yang kelima. Kalau waktu pembelajaran itu kayak jadwalnya itu yang Waktu bisa. Ya, waktu pembelajaran. Oke, yang kelima. Yang keenam, Renaud. Apa Renaud? Sistemnya enggak sih, Bu? Sistem gimana sistem? Mengkuantitatifkannya gimana? Coba. Maksudnya jadi kayak kan sistemnya kan apa? Gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya kayak jadi kayak saling terikat satu sama lain antar mahasiswanya, Bu. Iya, nggak bisa. Harus bisa dikuantitatifkan. Gimana cara menjelaskannya supaya dia kuantitatif? Karena kan model matematika harus diinput angka. Gimana? Gimana ya? Kayak ini enggak, Bu? Apa? Jadi kayak kan absen gitu kan sih, Bu? Absen gimana contohnya? Sehingga dia bisa menjadi variabel. Kan ada anak-anak yang hadir dan tidak hadir gitu. Jadi dihitung gitu setiap pertemuan tuh berapa yang datang dan yang tidak datang. Ya, oke ya. Berarti itu persentase kehadiran. Ya, itu bisa jadi variabel. Oke, Kaila, apalagi Kaila? Ibu, kalau misalnya fasilitas gitu termasuk bisa nggak, Bu? Keluar ya? Kaila, apa? Oh ya, fasilitas. Iya, Bu. Fasilitas atau ruang kelas gitu, Bu. Berarti dari sisi? Kayak ada kayak misalnya kan tadi ada berhubungan sama mahasiswa juga. Jadi kalau misalnya mahasiswanya makin banyak, ruang kelasnya mungkin ada pertambahan atau semakin besar ruang kelasnya, Bu. Ya, mungkin bukan ruang kelasnya ya, tapi misalnya kursinya ditambah, misalnya alat-alat di lab ditambah gitu ya. Nah, itu tadi udah nambah tuh alat-alat di lab tuh variabel tuh. Ya. Oke. Apalagi? Rifa. Apalagi Rifa? Tadi alat-alat lab ya sudah. Apa yang belum? Kalau dari saya ini bukan jawaban Lidwiza, sebelumnya kan ada yang media pembelajaran ya, Bu. Nah, saya ngambil itu juga karena sekarang kan lagi sistemnya pakai online ya, Bu. Nah, terus juga nantinya akan ada hybrid. Nah, itu kan dibagi 2. Jadi ada media pembelajaran melalui Zoom meeting dan juga pembelajarannya itu secara langsung gitu sih, Bu. Iya, oke. Nah, kalau di kuantitatif kan gimana ya? Pakai yang Zoom kali ya, Bu. Kalau Zoom kan secara online gitu, Bu. Jadi menggunakan laptop gitu atau handphone gitu loh, Bu. Iya, maksudnya kan variabelnya itu nanti media pembelajaran nih. Mesti dimasukkan kan angkanya. Mau angka berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, angka itu merepresentasikan apa? Dilihat dari jadwalnya juga nggak sih, Bu? Enggak salah. Tadi jawabanmu tadi ini ya. Jadi kan kamu bilang media pembelajaran. Hybrid kan?
Kan bisa online, bisa offline. Nah, berarti dan bisa hybrid gitu ya. Ya itu hybrid itu. Nah, berarti mana Rifa sih? Nah, Rifa. Nah, berarti dia media pembelajarannya ada berapa? Ada 2 kan? Kalau biasanya kalau cuma selalu tatap muka aja berarti kita hanya punya 1 media pembelajaran kan? Gitu. Tapi karena sekarang kita menggunakan Zoom, terus ada pakai WA group gitu ya. Nah, berarti di situ ya kuantitatifnya. Gitu. Jadi media-medianya gitu ya. Oke. Ada lagi enggak? Tadi Sherlia sudah. Muhammad Dafa, ada lagi enggak? Yang kepikiran apa? Variabel model pembelajaran teknik industri di UAI. Apa Muhammad Dafa? Saya belum dengar suaramu ya. Ya, coba. Kok belum ada suaranya, belum keluar? Belum kedengeran? Yes, halo. Ya, oke. Ya, Ya Bu, tadi silakan. saya mau jawab media pembelajaran kan udah Bu tadi. Jadi saya mau jawab laptop gitu Bu. Laptop apa? Laptop Bu Gimana? sebagai media pembelajarannya Bu. Kan pakai laptop biar bisa dapat pelajarannya. Masuk ke matkulnya. Iya, maksudnya itu nanti jadi variabelnya apa? Variabel apa namanya laptop itu? Masa variabel laptop gitu kan enggak kan? Variabelnya media pembelajaran bukan Bu? Media pembelajaran. Iya. Media pembelajaran laptop. Iya. Terus apa lagi? Bukan nih laptop tuh Laptop. bukan media pembelajaran. Apa sih namanya? Alat perangkat ya? Iya Bu, sama kayak alat-alat laboratorium gitu. Iya, nah berarti selain laptop ada apa? Handphone, Oke, terus? ada WA group termasuk ke media nggak Bu? Itu tadi lebih masuk ke kelompok itunya, media pembelajarannya. Kalau kamu kan bukan medianya, tapi alatnya kan, device-nya kan. Iya, device-nya. Ah, berarti apa aja tadi? Laptop, handphone, apa lagi? PC mungkin ya. PC ya, oke. Berarti ada 3 tuh, ya perangkatnya itu namanya, ya. Oke. Kariza, apa lagi Kariza? Mungkin kalau dari teman-teman udah lumayan banyak, mungkin dari lokasinya gimana? Kan bisa aja. Lokasi gimana? Kalau lokasi kan bisa online offline iya, tapi kalau lokasi offline-nya pun kan dia bisa dibagi ke beberapa juga gitu. Kan bisa di kelas, laboratorium, ataupun di mana gitu, bisa nggak ya Bu? Oh, oke. Berarti itu masuknya apa? Fasilitas ya? Fasilitas ya. Ya, oke. Berarti kan itu fasilitas. Fasilitas karena ada ruang kelas, ruang laboratorium. Selain ruang laboratorium apa lagi sih? Kariza? Perpustakaan kali ya Bu? Perpustakaan. Iya benar. Terus apa lagi? Ada ruang diskusi kan kita? Oh iya. Ruang Ada diskusi ruang itu. diskusi. Terus apa lagi? Kurang tahu lagi sih Bu ya, soalnya belum ke kampus lagi Bu. Oke, ya baiklah. Kalau direktorat akademik termasuk nggak di fasilitas itu? Kan mahasiswa kalau ada urusan apa-apa akademik ke direktorat akademik ya? Iya Bu. Menurut kamu perlu masuk nggak ke situ? Bisa sih Bu, soalnya kan dia membantu juga sih Bu. Kalau nggak ada kan belum tentu gitu. Iya, oke. Ya, oke, terima kasih. Oke, Raihan Wajdi apa lagi ya? Masih ada nggak? Masih ada yang kepikiran nggak? Oh, tadi ada satu lagi tuh kalau ruangan. Parkir masuk nggak? Kariza? Ruangan parkir. Masuk sih Bu, harusnya masuk nggak? kan. Masuk sih Bu harusnya. Kenapa masuk? Soalnya kan dia tiap mahasiswa pun juga berbeda-beda transportasinya kan juga masuk juga ke transportasi gitu. Iya, Buat dan terkait penyimpanan. juga, iya, terkait juga dengan dosen tenaga kependidikan kan, mereka kan ada juga yang bawa kendaraan, berarti kan universitas harus menyediakan itu terkait dengan model pembelajaran. Oke, terus tadi siapa yang saya panggil? Saya Bu. Siapa? Rehan Wajdi Bu. Oh Rehan, ya, Raihan Wajdi. Apa lagi? Masih ada lagi nggak?
Kayaknya udah dijawab semua Bu sama Udah jawab semua. Oke, ya udah ntar kamu pertanyaan berikutnya berarti ya. Oke. Oke, itu tadi model ya. Jadi untuk mendefinisikan model itu tadi kita harus tahu variabel-variabel apa saja yang terkait di sana, gitu ya. Nah kalau itu kan tadi variabel ya, berarti nilainya berubah-ubah. Kalau konstantanya ada nggak ya, Raihan Wajdi? Konstanta untuk model pembelajaran di TI UAI. Yang nilainya itu nggak akan berubah-ubah, ada nggak ya? Saya juga lagi kepikiran soalnya. Menurutmu ada nggak? konstanta ya Bu ya? Yang nilainya itu tidak berubah gitu. Nilainya itu aja mulai dari UAI berdiri. Kayaknya nggak ada ya. Kalau gedung UAI bisa nggak jadi konstanta menurutmu? Kenapa Bu? Kalau gedung UAI, gedung bisa nggak menjadi konstanta dalam model pembelajaran TI UAI? Kayaknya kalau bentuk sih enggak ya Bu, tapi kalau lokasi konstan sih Bu. Iya. Kalau bentuk kan sekarang kan udah berubah-ubah ya Bu ya. Ya, maksudnya bukan bentuk ya. Mungkin jumlah gedungnya kan bisa ditambah ya. Iya. Iya. Ya, maka dia nggak bisa juga kan jadi konstanta. Tetap aja jatuhnya jadi variabel. Ya, oke nanti boleh difikirkan deh apa. Saya belum kepikiran yang konstantanya apa ya. KS maksimal kali Bu ya? Nggak bisa. Dia kalau di dalam model dia tidak bisa jadi variabel, tapi dia jadi constraint. Dia jadi pembatas. Maksimum diambil 24, minimum berapa gitu. Ya, itu bukan variabel, dia masuknya ke pembatas. Gitu, ya. Oke. Oke, nanti kita lanjut lagi, Raihan. Oke, berikutnya saya masuk ke sistem. Ya, kalau tadi bicara model, maka kita harus tahu yang namanya sistem. Dan saya percaya kalian pasti udah paham lingkungan yang kompleks. Nah, itu sistem. Ya. Jadi dia baru bisa disebut satu sistem kalau entitasnya itu berinteraksi. Kalau tidak berinteraksi berarti nggak ada hubungan dong. Berarti nggak bisa jadi suatu sistem. Gitu ya. Dalam keluarga aja misalnya. Dan keluarga udah pasti kan ada hubungan. Ada bonding antara orang tua dan anak gitu. Nah, itu maka jadi sistem keluarga. Gitu juga di sistem, kalau tadi kan model pembelajaran. Kalau sekarang bicara sistem pendidikan TI UAI, lebih-lebih itu udah pasti ada entitas yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Gitu. Ya, nah itu sistem. Ya, jadi kalau di TI itu kita istilahnya tuh orang sistem banget deh gitu ya. Nah, itu namanya sistem. Oke, terus saya masuk ke industrial revolution. Ya. Itu ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Sekarang kita sudah masuk ke 5.0 ya. 1.0 itu dulu isunya adalah mesin uap ya. Mulai adanya manufaktur ya. Dengan adanya penjalanan mesin uap itu. Kemudian industri 2.0 dia mulai dikembangkan adanya karena industri mulai menjadi mass production gitu, tidak lagi dipesan satu persatu, maka butuh suatu lini produksi yang sifatnya bisa mengakomodir produksi yang sifatnya mass production gitu, sehingga dibuatlah satu pendekatan assembly line atau dengan belt conveyor gitu ya. Kita punya kan itu belt conveyor walaupun panjangnya masih sangat terbatas. Nah, kalau industri 3.0 dia terkait dengan komputerisasi ya. Jadi kalau di Astra itu ya, dia tuh udah dari tahun 90-an dia pakai CIM, Computer Integrated Manufacturing. Ya, itu dia udah lama pakai itu. Jadi dia mengintegrasikan antara lini produksi dengan komputernya dia gitu ya. Nah, itu Computer and Automated Production. Nah, kalau 4.0 dia memanfaatkan cloud, memanfaatkan jaringan, gitu ya, memanfaatkan sensor, sehingga sering disebut cyber atau virtual, maya, gitu ya, cyber physical system. Jadi fokusnya itu emang ke industri, gitu ya, industri yang
sifatnya ini apa tadi terkait dengan cyber ini, industri cyber. Nah, jadi oke. Ya, ini ada hal-hal yang terkait dengan industri 4.0, itu ada yang namanya blockchain ya. Ada yang udah pernah tahu pasti ya, blockchain tuh udah istilah dari udah lama deh. Coba nih, apa pernah dengar blockchain nggak? Belum pernah dengar, Bu. Belum pernah dengar ya. Nih Nadia Rizky. Pernah berapa kali dengar sih Bu, cuman belum paham-paham banget gitu kayak maksudnya apa. Oke. Rashid, blockchain pernah dengar nggak? Seperti rantai pasok itu bukan sih, Bu? Bukan seperti, tapi dia bisa membantu proses pengelolaan rantai pasok. Ya. Oke, jadi blockchain itu jadi rantainya tuh blok-blok gitu ya. Kenapa blok-blok? Karena terdistribusi gitu ya, terdistribusi dengan transparan. Ya. Kenapa transparan? Karena itu yang diharapkan dengan adanya rantai ini gitu. Jadi misalnya kalau rantai pasok itu kan dari hulu, antara dan hilir ya. Contohnya industri hulu, misalnya yang paling mudah itu yang sekarang lagi langka tuh apa sih? Yang sekarang lagi langka tuh produk apa, Ajeng? Di pasaran tuh yang langka apa? Harus tahu. Nggak cuma ibu-ibu nih yang tahu nih. Minyak, ya, minyak goreng itu kan lagi langka ya. Ironis banget gitu, Indonesia punya kebun sawit berhektar-hektar, tapi kita langka gitu dengan minyak goreng gitu ya. Nah, minyak goreng itu Suryo, minyak goreng itu bahan bakunya apa sih? Kelapa sawit, Ibu. Sawit, oke. Sawit itu berarti kebun sawit ya. Berarti kebun sawit itu ada di minyak. Oke, Zidan. Minyak apa, Zidan? Minyak goreng ya. Ya, Suryo. Oke, Bu, minyak goreng, Bu. Minyak goreng. Suryo tadi kan sawit, kelapa sawit berarti dia adalah produk perkebunan. Karena dia produk perkebunan, maka dia ada di industri mana? Hulu, antara, atau hilir? Di hulu. Hulu ya. Oke, yang dihasilkan dari kelapa sawitnya itu apa? Jangan Suryo deh, Ramadanti Aulia. Ya, Ramadanti Aulia. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Output dari perkebunan kelapa sawit itu apa? Mana Ramadanti Aulia ya? Ramadanti, kok kamu menghilang? Menghilang ya? Ya. Oke, Rahmawati deh. Rahmawati Firda. Apa tadi? Kenapa, Bu? Iya, produknya kelapa sawit di industri hulu itu apa? Minyak, Bu. Minyak? Minyak apa? Minyak dari kelapa sawit ya. Belum sampai jadi minyak. Ya, kan dia masih untuk menjadi minyak itu banyak nggak proses yang harus dilakukan? Ramawati. Iya, Bu. Banyak. Nah, berarti dia belum di industri hulu. Ya, industri hulu itu berarti yang dihasilkan apa? Buah kelapanya mungkin. Iya, buah kelapa sawitnya, ya. Nah, dari buah kelapa sawit itu ya, buah kelapa sawit itu biasanya masih diolah lagi. Jadi apa tuh? Namanya apa tuh? Sebelum diolah menjadi minyak goreng misalnya. Ya, itu ada di industri antara tuh. Tadi kan dipanen tuh. Jadi biji-bijinya apa tuh? Bijinya sawit. Terus bijinya sawit itu di shipping ke industri antara. Di industri antara itu dia diolah menjadi apa? Rifki. Diolah jadi apa, Rifki?
Tadi kan yang dari yang itu ya Bu, dari yang Di hulu kan tadi. dari buah. Ya, oke, itu di hulu. Sekarang dia diantar nih biji-bijinya ke industri antara atau middle stream industry, midstream industry. Nah, itu jadi apa tuh di midstream industry? Jadi mungkin jadi minyak mentah dulu Bu. Oke, minyak mentah ya. Namanya apa tuh minyak mentahnya sawit? Rifki? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Fahmi. Apa Fahmi minyak mentahnya sawit? Namanya apa? Mesti tahu kamu orang kantoran. Nggak tahu sih Bu. Nggak tahu? Oke. Ardia Gemuruh. Ayo apa? Tahu pasti Ardia. Sawit. Apa minyak mentahnya sawit? Minyak sawit. Bukan. Apa namanya? Minyak nabati, Bu. Bukan. Minyak mentah sawit itu apa namanya? Apa Ardia? Anda mau TA kamu? Ayo, kasih tahu. Sama Pak Syarif pasti udah pernah dikasih tahu. Apa? Hah? Ya. Nabati bukan. Bukan. Bukan minyak nabati kalau sudah jadi minyak goreng. Dia jenis dari nabati. Ya. Oh, apa? CPO bukan. Apa? Kalau CPO bukan. Ah iya, CPO. Apa tuh CPO? Kepanjangannya? Palm oil. Apa? Palm oil. C-nya. C-nya apa? C-nya crude, Bu. Crude ya, mentah ya. Ya, crude palm oil CPO. Nah, itu bahan bakunya jadi minyak goreng tuh CPO gitu ya di industri antara. Nah, CPO ini kemudian nanti dia di shipping ke industri hilir atau downstream industry. Ya, selain jadi minyak goreng jadi apa lagi sih? Tadi Ramadanti Aulia belum sempat jawab. Apa? Minyak zaitun nggak sih, Bu? Minyak zaitun. Namanya juga minyak zaitun, Oh, pasti iya, dari biji maaf, zaitun. maaf. Ya. Minyak kelapa. Minyak kelapa kan minyak kelapa sawit. Selain jadi minyak goreng sawit, crude palm oil bisa diolah jadi apa? Banyak banget ya produknya CPO. Makanya Barat itu jealous banget sama Indonesia. Makanya kenapa CPO-nya Indonesia itu di-ban. Karena CPO itu punya rendemen atau yield itu lebih dari 28%. Kita bisa memproduksi minyak itu, saya lupa ya berapa, tapi rendemennya aja 28%. Sementara minyak bunga matahari, canola, itu cuma 4%. Kalau nggak salah ya, saya lupa, kalian boleh googling. Tapi itu jauh banget rendemennya atau yieldnya. Dan di Barat itu nggak akan tumbuh CPO, sawit gitu. Makanya sawit di Indonesia tuh di-ban. Dan dijelek-jelekin lah semuanya. Gitu ya, tentang industri kelapa sawit dia merusak ini, merusak itu, gitu. Ya, tadi apa balik lagi Ramadanti? Selain minyak goreng, jadi apa itu di industri hilir? Ramadanti. Ya, biodiesel, betul. Apalagi? Ramadanti. Mentega. Beda, sini siapa nih? Agi. Bedanya mentega sama margarin apa, Agi? Kalau margarin buat yang di kue gitu kan sih, Bu? Apa? Kalau margarin biasanya buat dipakein di kue-kue gitu kan sih, Bu? Mentega emang nggak bisa? Bisa juga sih, Bu. Iya. Mentega itu dari hewani. Margarin dari nabati. Ya. Jadi kalau sawit dia margarin ya. Ya. Sabun ya banget, ya. Lipstick ya bisa karena buat kosmetik ya, Zidan. Ya, Bu. Buat kosmetik tuh. Apa tadi? CPO itu ya. Sabun berarti termasuk turunannya tuh yang berbusa apa? Deterjen. Ya, itu dari CPO itu asalnya gitu ya. Jadi turunan produknya itu sangat banyak sekali gitu. Hanya sayangnya di kita belum bisa mengoptimalkan untuk produksi ini gitu ya. Jadi ini PR buat kalian-kalian inilah ya, generasi berikutnya. Nah, itu tadi saya ceritakan hulu, antara dan hilir. Nah, blockchain-nya tuh di mana?
blockchain-nya, misalnya, nih ada nih industri sabun. Si produsen industri sabun dengan adanya blockchain, dia bisa tahu sawit yang saya pakai ini ditanam di kebun mana. Dan si produsen yang di industri hulu hilir itu juga dia bisa tahu dipanennya kapan, disimpannya di gudang di mana aja. Itu namanya blockchain. Jadi dia di sana ada kata kuncinya itu ya transparansi dan traceability. Jadi dia bisa dilacak. Nah itu namanya blockchain. Karena itu dengan blockchain dia sangat membutuhkan yang namanya AI ya artificial intelligence gitu. Jadi sistem machine learning. Nah itu tuh intinya. Terus ada IoT karena biasanya kalau di supermarket itu ya saya belum tahu kalau di Indonesia mungkin ada yang di range market tuh ya, kalau kan suka ada barcode ya dari produk-produk tuh. Nah kalau kamu barcode itu produk di kemasannya ya, di barcode, nanti kamu bisa tahu ini petaninya dari sini, dipanennya di sini, pupuknya dengan ini. Nah itu yang namanya blockchain. Ya tapi kayaknya kalau di Indonesia belum sampai ke sana gitu ya. Nah itu bisa buat riset kemasan itu buat kalian. Kayak itu blockchain. Kenapa tadi masuk ke dalam revolusi industri. Kalau disruption, pasti udah pada tahu lah disruption. Ya, apa tuh disruption? M. Raihan Fadilah. Coba kamera on, M. Raihan Fadilah. Iya, Bu. Apa tuh disruption? Disruption itu apa ya? Artinya apa kalau dari artinya? Kayak inovasi gitu bukan sih, Bu? Bukan. Dengan adanya disruption bisa berdampak pada inovasi, iya. Tapi disruption bukan inovasi. Apa disruption? Masih tahu anak TI disruption? Apa ya? Apa Raihan? Coba cari di googling, di translate. Distribusi bukan, Bu? Bukan dong, disruption. Disruption. Coba cari googling coba. Disruptif ya, Bu? Boleh. Iya, Kata sifatnya disruptif. Disruptif. Apa? Iya. Disruptif. Apa artinya? Gangguan gitu bukan sih, Bu? Gangguan masalah. Ya, betul gangguan. Kenapa gangguan? Apa sih maksudnya gangguan di Industrial Revolution? Kenapa ada gangguan? Raihan. Kenapa? Atau apa yang mengganggu sih? Gitu. Apa yang mengganggu? Apa? Ya. Banyak banget contohnya. Ya, di pandemi juga contohnya banyak tentang disruption. Apa contohnya? Gangguan di era pandemi. Kayak kondisi alam gitu bukan sih, Bu? Contohnya kondisi alam maksudnya gimana? Kayak misalnya ada wabah COVID gitu-gitu. Itu Terus bukan, kenapa? Terus kenapa kalau wabah COVID? Gangguannya apa? itu kan, yang dia timbulkan sehingga berdampak pada Industrial Revolution. Apa? COVID-nya udah benar, cuman gimana kamu menghubungkan gangguannya yang ditimbulkan? Kayak konsumennya gitu kayak kurang gitu, Bu. Gimana? Kenapa konsumennya kurang? Konsumennya tetap aja semua kamu saya butuh makan. Nah, apa? Kayaknya banyak kurangnya kayak yang di PHK gitu, Bu. Bukan, itu kalau itu dampak sosial. Itu dampak sosial. Ini kan kita lagi bicara gangguan. Gangguannya apa sih yang terjadi sehingga berdampak di teknologi gitu? Oh, kayak misalnya kayak belajar contohnya jadi kayak online gitu. Kayak pembayaran tuh harusnya bisa tunai jadi cashless gitu. Itu iya.
Ya, nah berarti itu gangguan apa namanya? Ada apa Gangguan. berarti? Adanya Gangguan apa ya? teknologi bukan? Ya, teknologi bisa. Iya, ya bisa ya teknologi ya di sana. Kan karena dengan adanya gangguan teknologi itu kan semuanya jadi yaitu cashless itu tadi. Ya. Atau itu Gojek ya. Ojek online itu kan dia sangat mengganggu. Ya enggak? Dia kan mengganggu yang konvensional gitu. Nah, itu namanya contoh-contoh disruption. Atau contoh disruption yang mudah, Nokia itu kan dia sangat terganggu dengan Samsung. Ya, jadi sekarang mati tuh Nokia, terus apa tuh sebelum Ericsson ya, apa tuh namanya zaman dulu tuh ya, kamu belum pada ini kali ya. BlackBerry. Olufsen ya, BlackBerry. Dulu semua message tuh di BBM ya, sekarang udah lupa udah pakai BBM. Nah, itu kan terganggu dia. Ya, industrinya dia tuh terganggu gitu. Nah, itu namanya disruption gitu ya. Terus pemesanan juga kayak misalnya dengan adanya internet, pemesanan itu kan jadi cepat banget gitu ya. Nggak harus lagi misalnya dengan telepon. Kalau telepon kan tetap mesti dicatat satu-satu ya, namanya siapa, tinggalnya di mana. Tapi kalau dengan adanya jaringan internet udah langsung dilihat aja. Atau malah kalau ada barcode tuh lebih ganggu lagi dia. Cukup dengan sensor aja. Ya itu namanya IoT. Gitu ya, dengan ya itu tadi disruption. Oke. Sekarang kalau IoT. Apa tuh IoT? Apa Tobi? IoT Tobi? Iya, Bu. Apa Internet of Things? Kayak hal-hal tentang internet mungkin, Bu. Contohnya apa? Tadi udah disebutkan beberapa. Contohnya IoT. Banyak ya di sekitar kamu tuh IoT semua itu. Kayak sensor gitu-gitu ya, Bu? Ya, sensor Software. ya. Software? Iya. Ya, softwarenya kalau terhubung dengan jaringan ya. Kalau Iya, tidak Bu. terhubung kan dia nggak ada internetnya. Internet itu kan dalam jaringan. Ya, berarti dia harus berinteraksi gitu. Ya, itu Internet of Things tadi contohnya sensor. Kenapa sih disebut sensor? Tadi misalnya kamu kemasan itu ya, kemasan pisang misalnya. Pisangnya itu ada barcode-nya. Begitu kamu scan barcode-nya, di situ nanti akan ada informasi pisang ini dipanen tanggal segini, dipanennya di kebunnya si A, terus diantarnya pakai kontainer apa, diantarnya tanggal berapa, sampai di toko ini tanggal segini. Dan kira-kira harus dimakan sebelum tanggal ini. Nah, itu sensor yang menunjukkan Internet of Things karena dia ada terhubung gitu ya. Itu Internet of Things. Selain sensor ya gadget itu sendiri ya Internet of Things kan karena dia terhubung gitu. Ya, drone itu ya Internet of Things. Ya, karena kan dia bisa terhubungnya dengan adanya jaringan ya. Kalau nggak ada dia nggak bisa tuh. Gitu. Oke. Sekarang kalau kolaborasi, ya dari maknanya aja kolaborasi kan kerjasama ya. Namun sekarang itu kerjasama, misalnya tadi dalam rantai pasok ya, tidak hanya di industri horizontalnya aja. Kalau horizontal itu kan hulu, antara, dan hilir. Tapi kalau kolaborasi, dia bisa kolaborasi vertikal. Kolaborasi vertikal itu berarti dia bisa kerjasama dengan pembeli online. Gitu ya, buyer online itu kan posisinya nggak sama dengan industri hulu, antara maupun hilir. Dia bisa ada di mana-mana dan dia bisa kapan saja dihubungi, gitu ya. Nah itu contoh kolaborasi. Kalau intelijen maksudnya kecerdasan di sini ya kecerdasan yang ini tadi ya, yang untuk bisa misalnya drone, untuk bisa si drone ini mendeteksi area ini cocok untuk ditanami cabai misalnya.
area ini cocok untuk ditanami kentang misalnya. Nah, itu kan berarti dia harus di training, harus dilatih supaya bisa tahu secara cerdas lahan ini cocok ditanami cabai. Kenapa? Ya karena dia dikasih tahu kalau cabai tanahnya itu harus pH-nya segini dan seterusnya, gitu ya. Kadar airnya segini, cahayanya segini, gitu. Ya, silakan. Itu. Nah, ini kalau bicara tentang industri 4.0. Jadi dia memang sangat teknologi banget. Pokoknya yang diomongin di industri 4.0 ya teknologi, cloud computing, machine learning gitu ya. Terus database-nya ini semuanya harus terkoneksi. Ya. Oke. Nah, ini contohnya yang paling gampang ya kalau di smart home itu IoT tadi Toby kan bilang sensor ya. Nah, ini semua pakai sensor nih dia. Sensor cahaya. Terus ini apa? Sensor hot water gitu ya. Terus apa lagi? Sensor cahaya iya tadi, atau sensor suhu panas tubuh gitu ya. Kalau ruangannya tadinya gelap, begitu ada manusia yang masuk, manusia itu kan temperaturnya tinggi ya, tergantung kan normalnya kita kan 36. Kalau manusia itu ada suhunya 10 derajat, itu zombie pasti ya. Nah berarti kalau 20 masuk 36 aja, berarti ke sensor nih, oh ini manusia misalnya, atau makhluk hidup lah. Nah berarti lampunya nanti akan menyala. Terus menyalanya dia bisa sensor juga tuh, misalnya orangnya cuma 1, oh berarti nyalanya lampunya misalnya hanya 10 watt misalnya, gitu ya. Nah itu sensor. Terus AC juga, AC itu kan kalau dia smart home dia bisa menyesuaikan juga kalau orangnya cuma 1, 2, 3 dia bisa berapa itunya. Itu kalau udah smart home-nya itu terintegrated ini ya, keren banget gitu ya. Nah ini yang sangat mudah ya memang dia diaplikasikan, diintegrasikan dalam handphone ya, gadget gitu. Oke, ini smart home. Terus ada lagi smart agriculture atau smart farm ya, ini sudah mulai dikembangkan. Kayak tadi misalnya contohnya drone gitu ya. Dia pakai auto spreading gitu ya. Bagian mana yang harus disiram dengan air lebih banyak dengan air yang lebih sedikit gitu ya. Nah, itu kan berarti dia auto spreading, diatur gitu ya. Kemudian apa? Field monitoring, terus kondisi tanah dan seterusnya ya. Jadi ini semuanya terhubung. Nah, ini namanya smart agriculture atau smart farming gitu. Kemudian ini ada disampaikan ada 9 teknologi pilar dari industri 4.0 ya, kalian bisa lihat ada simulasi augmented reality. Ya, augmented reality itu apa tuh ya augmented reality, Max? Apa Max? Augmented reality itu apa, Max? Yang kamu tahu, contohnya apa misalnya? Itu kayak teknologi penggabungan gitu bukan? Teknologi penggabungan. Kalau kamu googling apa artinya augmented reality? Sebentar saya cari dulu. Coba. Coba. Augmented reality itu sekarang banyak digunakan di dunia marketing. Ya, kenapa dunia marketing? Karena biasanya kita nggak perlu bawa barang kita ke konsumen. Konsumen tuh cukup lihat aja dari augmented reality yang kita tawarkan. Gitu. Nah, itu augmented reality. Ya seperti apa tuh namanya? Kalau di IF tuh pencitraan ya, bukan pencitraan. Image processing ya. Pemrosesan citra, pengolahan citra. Nah, itu image processing itu masuk di augmented reality. Apa, Max? Kalau di googling. Teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Kayak Maps gitu, Bu. Kayak apa? Kayak Maps. Jadi dia bisa ngelihat di dunia nyata sama di dunia maya juga. Kayak Maps gitu, Bu. Kayaknya. Ya itu tadi kalau kamu ini ya punya adik kecil atau ponakan tuh, kan sekarang banyak tuh ada buku cerita yang kalau kamu taruh handphonemu, nanti dia bisa jadi 3D nggak? Ya ada nggak yang pernah lihat itu? Sering ya, udah banyak tuh. Nah itu namanya augmented reality. Nah maka dia banyak digunakan di industri marketing. Jadi si buyer itu dia dengan augmented reality itu dia bisa tahu gitu, oh ini nih produk yang nanti bakal saya beli gitu. Ya, nah itu contohnya augmented reality.
Terus ada horizontal vertical integration, ini tadi yang saya jelaskan terkait dengan kerjasama antara dalam jaringan rantai pasok itu tidak hanya industri horizontal tapi vertikal juga. Vertikal itu maksudnya adalah buyer yang ada di buyer online ya, yang terhubung dengan jaringan yang dia bisa kapan saja dihubungi gitu ya, dan melakukan transaksi pun bisa kapan saja gitu. Terus ada Internet of Things, terus ada cyber security, ada cloud ya, kemudian ada penambahan manufacturing, additive manufacturing, supply chain, kemudian big data analytics ya, kita menganalitika data besar sehingga kita butuh warehouse data ya, karena ini beberapa senior kalian sudah mulai ya melakukan penelitian di data mining ya. Data mining itu big data ya. Oke, kemudian ada autonomous robot. Oke, itu ada 9 pilarnya. Nah, kemudian kalau di sini disebutkan oleh Garcia, jadi industri 4.0 itu apa sih? Jadi dia itu mengintegrasikan antara teknologi, ruang virtual dan manusia, antara dunia nyata dan dunia virtual, dan menghasilkan jaringan kolaborasi yang benar. Ini kalau menurut Garcia ya. Oke, terus ada lagi kalau menurut Ang itu bahwa pendekatan yang terdapat pada industri 4.0 itu terdiri dari robot cerdas, simulasi otomatis, Internet of Things, cloud computing, terus tadi ya editing manufacturing dan big data analytics. Ini tadi visualisasi dari gambar ini ya, kurang lebih yang disampaikan oleh Ang. Nah, ini jadi industri 4.0. Nah, sekarang kalau industri 5.0 itu apa sih? Ya, sekarang sudah mulai ada 5.0. Jadi dia masuk di industri yang sifatnya itu besar, mass customization and cyber physical cognitive system. Jadi dia lebih kalau di 5.0 itu kan teknologi aja yang dikembangkan ya. Tapi kalau di 5.0 dia berhubungan juga dengan manusia. Gitu. Makanya gambarnya di sini selain robot ada juga manusia. Gitu ya, tapi tetap dibutuhkan jaringan. Nah, itu bedanya antara 5.0 dengan 4.0. Gitu. Nah, ini bedanya ya. Jadi ini disebutkan Industry 4.0 start to move toward Industry 5.0 when you begin to allow customer to customize what they want. Jadi pada saat customer itu mulai ingin mengcustomize produknya, nah itu berarti industri kita udah mulai harus geser tuh. Udah nggak lagi pakai Industry 4.0, tapi harus ke Industry 5.0. Kenapa? Karena dia jadi kayak gini nih. Karena dia fokusnya untuk mendeliver itu menyampaikan ya, memuaskan lah ya, mengantarkan keinginan dari konsumen gitu. Nah, itu Industry 4.0. Dan dia arahnya ke hyper customization. Jadi ada penekanan tertentu pada mass customization, itu hyper. Kalian nanti bisa cari ya. Terus kemudian Industry 5.0 adalah revolusi di mana manusia dan mesin itu reconcile, bekerja sama untuk menemukan jalan sehingga bisa bekerja, sehingga bisa mengimprove keberhasilan lah, means-nya dengan efisiensi. Gitu ya. Jadi dia ada kerjasama antara mesin dan manusia. Harus memperhatikan lagi aspek-aspek manusianya ya, karena itu disebutkan ini ya, return of manpower to factories. Jadi nggak cuma robot gitu, tapi harus ada, tetap harus ada campur tangan manusia di sini, gitu ya. Nah, itu bedanya. Kemudian kalau di Industry 4.0 dia hanya menekankan aja ke intelligent supply chain, ya, cerdasnya aja gitu. Tapi kalau di Industry 4.0 dia harus responsif. Kenapa harus responsif? Karena ini tadi dia harus memuaskan apa yang dimaukan customer gitu. Karena sekarang customer itu maunya beda-beda gitu antara customer yang satu dengan customer yang lain. Sehingga dia harus responsif dan distributed supply chain gitu ya, terdistribusi gitu supply chain-nya. Oke, kemudian ini ada video-video yang nanti kalian bisa lihat ya tentang industri 5.0, ini yang pertama, terus ini nanti ada industri 5.0. Oke, nanti kalian bisa lihat ya. Nah, ini ada paper tentang Industry Revolution 5.0. Ya, ini ada tugas kalian pertama. First assignment according to Industry 5.0. Jadi silakan dibaca
paper ini, kemudian disamerikan apa sih yang dimaksudkan dengan industri 5.0 di sini, gitu. Sehingga dia menyatakan bahwa adanya transformasi ya dari proses manufacturing modern itu untuk memungkinkan manusia dan mesin itu bekerja bersama-sama. Itu intinya kan yang mau disampaikan. Gitu ya. Sementara kan kalau di 4.0 itu dia mesin aja yang dibicarakannya, tapi ternyata mulai di 5.0 mulai bergeser bahwa perlu adanya human touch di sini. Oke. Ya ini relationship to industrial. Oke. Kok nggak kelihatan ya? Sebentar. Oke. Itu tadi bicara tentang 5.0 dan 4.0 yang kalian perlu ketahui ya sebagai industrial engineer. Nah, di sini ya kalau dilihat, saya ingin menyampaikan tentang keilmuan OR ya, penelitian operasional. Ini kalian bisa lihat nih, mbahnya TI itu siapa gitu ya. Jadi IE itu embrionya dari teknik mesin ya. Jadi biasanya kalau ada teknik mesin itu ada TI-nya biasanya ya. Cuma kalau di Al-Azhar ini kan kita karena keterbatasan dari fasilitas gedung ya. Karena kalau teknik mesin itu kan alatnya alat-alat berat semua tuh, seperti yang di lab basement. Ya itu aja kita udah minimalis tuh. Nah sementara kalau di mechanical engineering tuh harus ada CAD/CAM ya, yang mesinnya besar-besar itu tuh. Nah nampaknya di Al-Azhar kita masih fokusnya di industrial engineering dulu gitu ya. Nah ini jadi kalau misalnya dilihat orang tuanya tuh siapa sih industrial engineering itu mechanical engineering gitu ya. Dan kemudian saudaranya tuh siapa? Ya teknik elektro. Ya, kemudian ini baru mbahnya nih ada di civil engineering ya. Apa nih namanya? Sipil ya, industri sipil. Sipil itu dia belajar kalkulus tuh sampai 5 kalau nggak salah. Nah, kalau kita kan cuma sampai 2 aja. Ya, nah, karena dia ya matematikanya inilah berat lah kalau di sipil. Karena dia kan mesti ngitung jembatan, tekanan beton gitu ya. Nah, terus itu sekarang kalau kita lihat di industrial and system engineering, kita lihat di sini ergonomi ya ada di sini, terus psikologi ya di sini yang melandasi adanya ilmu ergonomi. Dan ergonomi ini spesifik banget ya ilmunya yang dipelajari oleh teknik industri. Ya. Kemudian ada ekonomi, filosofi manajemen, manufacturing engineering itu termasuk adalah PPC itu manufacturing engineering karena terkait dengan production planning. Ya, baru di sini computer and information science ya, dia yang mewarnai teknik industri. Nah, ini OR. Ya, OR tuh core-nya di teknik industri. Oke. Nah, sekarang kalau dilihat dari tahunnya itu sebenarnya udah dari tahun berapa coba? Mana OR? Inventory aja dari tahun 29. Ya, jadi sudah lama sekali itu dipelajari, tapi keilmuannya itu dan model-modelnya terus berkembang karena kasusnya industri berkembang ya seiring dengan tadi ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 3.0, 5.0 terus ke 5.0 itu kan pasti menjadi model-model yang baru gitu ya untuk dikembangkan misalnya di sistem inventory-nya gitu ya. Kemudian mana OR ya? Optimization ya. Oke, optimization ini termasuk di OR. Dia di tahun 1980 untuk masuk di kategori high technology. Network teknik itu kita pelajari di OR ya untuk transportasi, untuk CPM ya. CPM itu untuk penjadwalan project. Nah, itu ada di network ya. Oke, terus ada apa lagi? OR di situ tadi. Iya, berarti masuknya di sini ya OR. Nah, ini berarti production planning ada di sini sebagian ya, inventory. Oke, ini terkait QC. Ergonomi, human factor. Ya, grup teknologi bisa masuk di PTLP. Nah, ini tadi yang saya cerita AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan.
Oh, MRP ada di sini. Ya, MRP itu bagiannya dari PPC. Oke, ini sumber daya manusia, tentang sumber daya. Oke. Ya. Ya, ini saya cerita singkat aja. Terus, nah, job upskill road, ya ini saya dapat informasinya dari Bu Niken ya. Apa sih yang sekarang sedang tren gitu ya, yang termasuk apa sih pekerjaan di bidang apa yang saat ini lagi banyak diminati ya. Nah, bidangnya tuh ini big data scientist gitu ya, IoT, gaming ya. Nah, itu. Ini tadi ini udah makin menua nih, udah ya, tapi tetap aja ya dipakai seperti mana tadi saya baca farmasi. Ya, farmasi technician. Ya mungkin karena sekarang ada dibantu dengan kecerdasan buatan ya. Jadi tenaganya bisa tergantikan. Tapi tadi dengan adanya industri 4.0 tetap saja ya tenaga farmasi itu dibutuhkan. Ya, jadi ini yang sudah mulai tidak diperlukan gitu ya. Yang rendah lah maksudnya. Ininya, ekspertisnya dibutuhkan, tapi arahnya lebih ke sini. Ya. Oke. Ya, silakan. Oke. Sekarang saya bukan cerita, saya menyampaikan materi apa yang nanti akan diberikan di OR 1, yaitu yang pertama terkait dengan linear programming. Ya, ini linear programming ini sampai tadi kalau di RPS itu ya sampai hampir pertemuan 1 sampai 13. Ya, kita masuk di linear programming. Jadi pekan depan kita akan masuk ke modeling. Jadi yang pertama harus dipelajari adalah bisa dulu bikin modelnya. Benar dulu bikin modelnya. Karena masalah menghitung sekarang kan bisa dibantu dengan software. Software itu kan tinggal kita inputkan datanya ya. X1-nya berapa? 3, X2-nya berapa? 6. Keterbatasannya apa? Tadi keterbatasannya misalnya IPK harus tidak bisa lebih besar dari 24 SKS. Nah, itu harus modelingnya dulu yang dibuat. Kalau nanti angka-angkanya tinggal dimasukkan ke software. Kecuali kalian coding, misalnya pakai MATLAB, pakai R atau pakai Python gitu ya. Nah, baru itu harus menerjemahkan dulu bahasanya tuh seperti apa gitu. Nah, tapi yang utama adalah modeling formulation-nya. Kita harus buat dulu modelnya seperti apa. Karena itu tadi saya mengajak teman-teman untuk refresh lah tentang variabelnya apa sih yang dibutuhkan. Nah, itu salah satunya modeling. Nah, jadi kita harus benar dulu mengidentifikasikan ya. Kayak tadi IPK. IPK tuh 24. Kalau IPK 24 dia masuk variabel atau constraint ya. Jadi dia nggak bisa masuk variabel tapi masuknya ke pembatas. Karena nggak mungkin IPK mahasiswa 50 dalam 1 semester. Dia hanya bisa ambil maksimum 24 gitu ya. Oke, terus yang kedua linear programming-nya adalah tentang simplex. Ya, simplex ini saya butuh beberapa pertemuan ya, mulai dari model yang Big M. M ini adalah artificial variable atau variabel apa namanya? Variabel buatan ya, artificial itu kan buatannya. Artificial buatan. Jadi kita buat nih, M-nya ini tidak akan terdefinisi 100, 200, 2, 3 enggak. Tapi ya memang M. Jadi nanti di simplex kalian yang muncul ya M gitu. Tapi dia kita asumsikan sebagai suatu variabel buatan yang nilainya besar. Maka disebut dengan Big M. Jadi jika dia nilainya positif, maka dia pasti positif yang terbesar. Gitu. Jika variabel-variabel yang ada itu nilainya variabel realnya nilainya adalah 10, 20, 30, 40. Paling besar kan 40. Berarti Big M kita adalah 100, 200 gitu ya. Jadi yang lebih besar daripada variabel yang real. Gitu. Nah, itu namanya Big M. Namun jika dia nilainya negatif, dia juga harus negatif yang terbesar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia minus 10, ya berarti Big M-nya minus 20 gitu. Oke, sekarang kalau 2 fasa berarti kita menyelesaikan simplex-nya itu dengan 2 fasa, nggak cukup 1 fasa. Fase pertama selesai, kalau dia visible di fase pertama, berarti kita bisa lanjut di fase kedua. Itu namanya 2 fasa. Terus yang terakhir adalah revise simplex method. Ya. Jadi ini pendekatan simplex yang diperbaiki. Ya, dia masih menggunakan tabel simplex juga, namun lebih sederhana, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah duality method, goal programming, dan integer programming. Integer programming itu adalah pemrograman bilangan bulat. Kenapa perlu dipelajari pemrograman bilangan bulat di optimasi? Karena kalau kita mau tahu berapa jumlah mobil yang diproduksi,
nggak mungkin jumlahnya 100,2. Ya kan? Pasti jumlahnya kalau nggak 100, ya 101. Gitu kan? Karena 100,2, 0,2-nya nih diapain gitu. Nah, itu kita bisa mendekatinya dengan pendekatan integer programming gitu. Atau misalnya mainan, bukan mainan apa? Laptop. Laptopnya yang dihasilkan jika perusahaan ingin profitnya tinggi harus 1050,6. Kan nggak mungkin 0,6. Diapain tuh 0,6-nya gitu. Ya, sehingga harus menjadi 1051 atau 1052. Gitu ya. Karena itu pentingnya integer programming. Nah, nanti akan ada 2 model di integer programming ini, yaitu branch and bound yang menggunakan metode grafis dan cutting plane. Ya, kita pakai tabel simplex. Oke. Nah, nanti setelah di pertemuan 13 dan 14 ya, pertemuan terakhir, itu kita menggunakan model yang tidak memanfaatkan pendekatan simplex. Ya, tapi kita menggunakan model transportasinya langsung gitu ya. Kita mengadop langsung model transportasi untuk dioptimisasikan, dioptimalkan gitu ya. Transportasi dan assignment. Assignment itu penugasan. Jadi sebenarnya misalnya karyawan operator A itu cocoknya diberikan pekerjaan yang mana? Pekerjaan 1, 2, 3, 4. Pekerjaan B dengan pekerjaan yang mana gitu ya. Nah, itu namanya kita memetakan. Memetakannya itu dengan pendekatan penugasan. Gitu ya. Oke, ini nanti yang akan kita pelajari sepanjang 1 semester ini. Oke, linear programming itu prerequisite-nya adalah matriks dan ruang vektor. Pasti semua teman-teman di sini sudah pernah mengambil ya matriks dan ruang vektor. Karena nanti kita banyak sekali menggunakan matriks. Di simplex itu udah mainnya matriks aja. Gitu ya. Vektor itu nanti adanya di OR2. Ya, kita masih menggunakan matriks di sini ya. Matriks itu juga dia dasar dari MATLAB. Ya, MATLAB itu nanti kalau kamu pakai itu dia basisnya tuh sebenarnya matriks konsep berpikirnya. Oke. Oke, tadi tugas yang pertama ya, kalian membaca artikel ilmiah tentang Industry 5.0. Kemudian tugasnya yang kedua, download e-books-nya Hamdi Attaha yang edisi 10. Kalau dapat edisi 11 silahkan digunakan. Kemudian boleh dari sekarang untuk menginstall Mendeley untuk reference manager. Ada yang sudah punya reference manager? Kalau angkatan 19 pasti udah punya semua. Angkatan 20 ada yang punya? Ada yang sudah install reference manager? Kalau belum silakan ya. Saya sempat install tapi belum pernah dipakai sih, Bu. Oke. Nah, nanti dicoba digunakan ya. Ya. Oke. Nanti ini digunakan untuk tugas ya. Pada saat tugas akhir itu saya mewajibkan mahasiswa untuk membuat artikelnya, cara mereferensinya itu membuat daftar pustakanya dan mensitasinya itu harus dengan Mendeley. Ya. Oke, yang ketiga itu tadi sebenarnya kaitannya dengan yang pertama tadi. Pada saat kalian baca jurnal yang 5.0 itu, bukan itu. Ini beda lagi. Jadi tadi kalau jurnal 5.0 itu, artikel 5.0, kalian kan sudah dapat jurnalnya. Nah, sekarang kalau yang ini, kalian temukan satu artikel dalam jurnal, ya. Kemudian kalian sebutkan artikel itu dipublikasi pada tahun berapa. Terus kemudian dia problem formulation-nya apa sih? Memformulasikan masalahnya apa? Gitu. Terus kemudian tujuannya apa sih? Terus modelnya yang digunakan apa? Gitu. Terus manfaatnya apa yang ingin disampaikan dari artikel itu? Ya. Oke, di angkatan 20 kalau mencari artikel jurnal biasanya di mana? Udah selesai. Oke. Angkatan 20 siapa ini tadi yang belum saya tanya? Dwi Rizky sudah ya? Dwi Rizky mana?
Halo, Dwi Rizky. Toilet ya? Nah, kan kalau kamu nggak on cam, saya nggak bisa tahu kamu lagi berlarian di mana. Andre? Andre mana Andre? Andre? Ya, Andre. Ya, Andre Bu. kalau searching artikel di jurnal, kamu biasanya cari di mana? Scholar, Bu, kalau saya, Bu. Oke, Google Scholar ya. Ya. Kalau Calvin di mana? Di Google Cendekia, Bu. Iya, yaitu bahasa Indonesianya Google Scholar ya. Betul, Bu. Oke. Reza, kamu biasanya cari di mana? Di Google Scholar, Bu. Oke ya. Iya, oke. Oke, berarti tahu ya, jangan cari. Jadi jangan hanya googling aja, tapi masuk aja ke Google Scholar ya. Nah, baru di situ nanti cari. Nah, kemudian cari kata kuncinya itu yang terkait dengan optimasi. Ya, lebih baik lagi kalau optimasinya misalnya spesifik dia sebutkan operation research atau model-model yang tadi sudah disampaikan, misalnya simplex ya. Itu tugas yang ketiga. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Hari ini boleh ya. nanya Bu. Ya, silakan. Bu, terkait Mendeley Bu. Jadi kan saya udah install gitu kan Bu. Nah waktu itu saya nyoba buat dikonekin ke Word kan. Nah tapi itu ternyata kayaknya tuh dari Word-nya nggak support gitu Bu. Itu kan mesti di plug-in ya. Kalau di Word-nya itu. Waktu itu saya tuh pas buat apa namanya paper praktikum ya Bu. Jadi saya nyoba pakai Mendeley karena referensi di Word-nya itu di sana. Terus saya coba connect apa sih namanya konekin ke Word kan Bu buat Mendeley. Tapi itu ternyata dari Word-nya itu nggak ngedukung gitu Bu, nggak ngedukung Mendeley-nya. Oh masa? Iya. Sebentar. Nggak bisa keluar ininya? Nggak bisa Bu. Kan harusnya ada pilihannya gitu kan Bu. Nah tapi itu di saya nggak ada gitu. Mungkin mesti dilihat di itunya, di settingan apa tuh kalau di Windows tuh kontrol panel ya. Mungkin ada yang dia nggak boleh masuk di sini gitu. Atau ada yang harus diaktifkan apa? Atau kalau mau bertanya boleh langsung ke Perpus, mau saya kasih nomornya ya, Rifa. Iya Bu, boleh Bu. Ya. Makasih Bu. Iya. Waktu itu kan karena yang diwajibkan ikut pelatihan workshop Mendeley itu angkatan 20 dan 21 ya. Ya, nanti saya berikan nomornya Mas Arief. Ya, silakan ada lagi. Oke, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Pekan depan kita masuk ke formulasi model ya. Untuk tugasnya disampaikan di e-learning. Ya, paling lambat sekarang Senin. Jumat ya. Bisa kan? Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk pertemuan kali ini saya sudahi waktu Mau nanya Bu, itu bedanya industri hulu hilir itu apa Bu? Bedanya? Ya. Industri hulu itu tadi misalnya minyak goreng. Nah, kalau minyak goreng itu industri hilir. Nah, dia namanya downstream. Jadi yang sudah melalui beberapa tahap pemrosesan. Tapi kalau industri hulu namanya juga hulu. Dia pasti yang pertama kali ada. Nah, berarti kan kalau minyak goreng tadi berasal dari kelapa sawit. Berarti kan kelapa sawit itu asalnya dari tanaman perkebunan. Berarti dia ada di hulu perkebunannya gitu. Bisa ini nggak dipahami? Bisa Bu. Sama yang satu lagi tahu Bu, antraksi ya Bu? Antara. Itu apa Bu? Ya. Antara itu maksudnya industri di antara hulu dan hilir. Kayak misalnya tadi, waktu mau jadi minyak goreng, kan dia nggak ujuk-ujuk dari buah kelapa sawit. Tapi buah kelapa sawit itu harus diolah dulu menjadi crude palm oil. Nah, crude palm oil ini biasanya ada di industri antara. Karena biasanya petani itu nggak punya teknologi untuk membuat crude palm oil. Gitu. Biasanya di perkebunan itu dia hanya sampai ke
itunya aja tadi apa ke panen biji sawitnya aja gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sama kalau seperti industri tekstil ya. Kalau tekstil itu kan mungkin yang kalian tahu, tekstil itu tekstil baju kalian ya. Bahan bakunya apa sih? Tara, baju yang kamu pakai itu bahannya dari apa? Bahan bakunya. Kayaknya ini deh Bu, apa ya? Kayak saya nggak tahu kalau yang ini Bu, tapi Yang bisa katun gitu-gitu nggak sih Bu? katun tuh apa? Katun tuh apa sih? Bahan baju. Ya, bahan baju. Bahan bakunya apa? Oh, sutra Bu. Sutra beda lagi. Oh beda lagi. Beda, sutra beda. Sutra bukan katun. Katun tuh apa? Nadia Rizky. Masih tahu ya? Katun tuh apa? Jangan cuma dipakai aja, tapi mesti tahu. Bahan Katun. bajunya Bu. Bahan bakunya tuh apa? Katun. Apa ya? Kalau katun mahal nggak? Biasanya bahan kalau dari katun mahal nggak, Nadia? Enggak sih Bu. Mahal. 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 Yang murah itu kalau polyester. Coba kalian lihat tuh nempel di belakang tuh kalau kaos tuh ada polyester. Polyesternya 90%, katunnya cuma 10%. Karena katun tuh mahal. Katun itu karena harus ditanam dulu. Apa bahan bakunya katun? Sherlia? Serat gitu nggak sih Bu, serat tumbuhan? Kapas emang serat ya? Kapas tuh bukan serat. Iya, serat tumbuhan betul, Sherlia. Ya, tapi kalau katun, kalau disebut katun spesifik berarti dia dari kapas, ya. Tapi tadi yang jawab siapa nih? Rifki. Ya, kapas itu bukan serat. Kapas itu bunga. Ya, pernah lihat nggak bunga kapas? Nah, kalau kalian googling aja deh. Nah, itu bunganya kan. Nah, beda sama serat. Kalau serat itu tadi contohnya saya tuh kenaf, itu serat yang diambil. Jadi sepatu pijak bumi, nah itu serat. Ya. Nah, itu tadi katun. Katun itu kan berarti dia kapas, ya. Nah, berarti sebelum dia jadi baju itu ya, Wiza, kalau baju atau apparel ya istilahnya, pakaian jadi. Apparel itu ada di industri mana? Hulu, antara, apa hilir? Hilir. Hilir. Kenapa hilir? Karena dia pakai bahan yang selasi hulu. Pakai bahan dasarnya gitu. Iya, karena sebelum jadi baju apparel itu mesti ada jadi apa dulu? Muhammad Dafa. Sebelum baju. Sebelum jadi baju nih, sebelum jadi pakaian, jadi apa dulu? Benang. Nah, kalau benang kan berarti lewat satu tahapan. Ada satu tahapan tuh yang kelewat. Antara benang, titik-titik, apparel. Ada apa tuh? Rashid. Jahit atau nenun, Bu? Bukan. Kain, ya benar nih, Mah. Harus ada tekstilnya dulu. Harus ada kainnya dulu. Ya kan? Sebelum jadi baju, harus ada lembaran kain. Nah, lembaran kain itu termasuk industri antara. Sebelum jadi apa tadi? Lembaran kain, jadi apa? Kailah. Benang, Bu. Benang, ya. Nah, sebelum jadi benang, Motohar jadi apa? Di hulunya berarti tadi saya udah bilang. Apa Bu, masih katun kan ya? Iya, katun apa? Iya, masih bicara katun, Kapas. berarti di hulunya apa? Kapas, gitu ya. Berarti itu tuh rangkaiannya kan menjadi apparel di industri hulunya, tanamannya kapas, dipanen untuk dikirim ke industri antara jadi benang. Dari benang dikirim untuk jadi kain, tekstil. Biasanya sih benang sama tekstil tuh jadi satu tuh. Kalau si industrinya memang dia untuk buat kain ya, dia pasti mintal benang sendiri. Dia punya mesin pintal sendiri. Nah, kalau tenun tadi itu Rashid dia masuknya di industri antara ya. Biasanya kalau tenun itu juga udah langsung dia memintal sendiri benangnya terus jadi kain tenun. Ya. Terus biasanya kalau tenun itu ya tenun bisa juga buat apparel atau handicraft gitu ya. Nah, itu tekstil tuh. Oke, itu tadi ya Agi antara
hulu, antara dengan hilir. Gitu ya, jadi harus paham itu alurnya. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi. Udah jelas ya? Buat tugasnya udah jelas ya, teman-teman? Oke, nah nanti mungkin dari sekarang boleh dipersiapkan untuk tugas akhirnya ya. Tugas akhirnya itu yang artikel tadi saya minta yang terkait dengan satu pendekatan OR. Ya, itu kalian boleh pilih nanti. Ya, mungkin nanti baru bisa dikerjakan setelah UTS ya. Ya, baik itu saja. Ya, tadi saya minta tutup dengan doa sih ya. Zidan silahkan. Baik Bu, teman-teman dan Bu Nunung, ada baiknya kita sebelum mengakhiri kelas membaca doa agar ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Iya, Zidan. Doa kafaratul majelisnya mana? Lupa Bu. Ya, kamu minggu depan ya, PR loh. Iya Bu ya, siap Bu. Max ya hafal, udah hafal kan Max? Hafal Bu, udah lupa lagi Bu. Nah tuh, kakak kelasnya pada lupa Andre. Iya Bu. Ya. Yang subhanaka itu bukan sih Iya, Bu? iya itu. Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Andre ya. Andre sambil baca tuh Bu. Iya, nggak apa-apa juga kalau kamu nemu bacaannya silahkan. Oh nggak apa-apa Bu. Iya, ya kan mahasiswa mesti kreatif kan? Oh iya siap Bu. Oke, tapi nggak boleh kreatif dalam nyontek ya. Oh siap Bu, siap. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga semua senantiasa sehat ya. Rifki yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Silakan pandai-pandai ya membagi waktu di semester ini buat teman-teman angkatan 20. Mata kuliahnya cukup menegangkan di semester ini. Buat yang angkatan 20 beberapa sudah ada yang KP ya. Ya, silakan dipersiapkan. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak Bu. Sehat-sehat Bu. Ya, makasih.